Salam Guru Penggerak, perkenalkan saya Eni Nujayanti, calon Guru Penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan dengan mewawancarai 3 kepala sekolah. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan sekolah lain. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Bernardus Manik, MSI, dan pengajar praktik Ibu Tipuk Widya Stuti, SPD. Dengan narasumber yang dipilih adalah Ibu Klasina Yang Grosera SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Sentani. Kemudian yang kedua Bapak Jalil SPDI, Kepala SMP YPKP Sentani. Dan yang ketiga adalah Ibu Haryati Sokoy SPD MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Sentani. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara. Berikut hasil wawancara narasumber 1, yaitu dengan Ibu Klasina Yang Grosera SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Sentani. Selamat pagi Ibu Klasina Yang Grosera. Selamat pagi Eni. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar baik Eni. Mohon izin Ibu menyita waktunya sebentar. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu untuk wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Baik Eni. Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani. Mohon izin memberikan pertanyaan ya Ibu. Baik Eni. Ya Ibu, yang pertama Ibu, terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah, pasti Ibu sering dihadapkan dengan berbagai macam kasus atau masalah yang melibatkan dilema etika dan bujukan moral ya Ibu. Jadi siap. saya ingin bertanya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu antara keputusan ini bisa jadi benar, bisa juga tidak benar. Itu contoh-contoh yang sering terjadi di lingkungan sekolah ini, kalau ada rekan-rekan guru yang mungkin karena faktor kesehatan tidak hadir, kemudian jam mengajarnya tidak digantikan, waduh, bagaimana ya? Dia butuh untuk pengobatan, tapi anak-anak butuh untuk pengajaran. Jadi ya dikasih izin, bisa benar karena dia mau berubah, tapi bisa juga salah karena anak-anak ini siapa yang tanggung jawab, seperti itu. Betul, Ibu. Mungkin begitu ya. Jadi itu salah satu contoh kasus yang kita biasa temui di sekolah ya Ibu. Betul. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Itu memang agak susah ya, sama-sama benar dua kepentingan Ibu. Kedua kepentingan ya. Ya contohnya seperti tadi ya, sakit, tapi ada kepentingan di sekolah juga mau mengajar. Jadi bagaimana ya, dilema untuk kita mengambil keputusan. Ya saya pikir itu kembali kepada hati nurani sudah yang mengatakan ya ini benar atau tidak, mungkin seperti itu ya. Itu saja. Kalau tidak menggunakan hati pasti akan susah. Berarti ada rasa kasihan juga Ibu, rasa kasihan dan kesetiaan Ibu terhadap instansi. Betul, loyal terhadap pekerjaan. Ya kalaupun dia sakit, ya bagaimana harus cari pengganti kan supaya
jangan mengorbankan anak-anak yang lain, Iya. begitu. Dia seorang diri tapi anak sekitar 30 lebih. Terus tidak dilayani, siapa yang tanggung jawab? Kasihan yang seperti begitu. Siap Ibu, berarti harus melihat lagi kepentingannya bagaimana ya Ibu, Iya, betul. permasalahannya seperti apa. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang saya lakukan ya yang bersangkutan kami akan duduk sama-sama komunikasi. Komunikasi ini kepentingan saya seperti ini Ibu, bagaimana? Kita cari solusi. Atau juga kalau dia memang sakit sudah tidak bisa datang, kita komunikasi lewat WA. Lewat WA. Ya saya mengerti Ibu sakit, tapi Ibu punya tanggung jawab bagaimana? Ibu punya tanggung jawab bagaimana? Maka dia akan bilang, oh saya sudah cari pengganti. Iya, Saya sudah cari pengganti Bu, teman ini. Oh kalau begitu ya aman. Kalau dia sudah cari pengganti aman, bisa dilayani. Iya. Begitu. Tapi kalau yang tidak ada pengganti, kita harus komunikasi, cari pengganti. Tapi dia tidak cari pengganti. Ini yang jadi soal. Masalah Iya, Ibu. ini yang dilemanya di situ. Aduh, lagi Bu. Jadi kita memang duduk saling komunikasi, bangun komunikasi yang yang baik dengan teman-teman yang ya seperti itu membutuhkan kebijakan. Ya Ibu, jadi seperti Ibu mengumpulkan informasi, kemudian bersama-sama mencari solusi, Ibu. Ya. Terus apakah di akhir biasa ada evaluasi seperti itu Ibu? Di akhir ada evaluasi, ya sering ada, sering juga tidak. Kalau saya melihat sudah aman-aman Ya. saja ya sudah, tidak Ya, ini. berarti Tapi kalau tidak aman-aman saja berarti ya kita harus cari harus solusi. duduk lah. lagi kembali Iya, harus begitu ya duduk Ibu. lagi. Baik Ibu. Kembali. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Ibu anggap efektif itu pertama komunikasi. Komunikasi yang baik antara kita sesama guru itu hal yang paling baik menurut Ibu. Kemudian selain komunikasi harus ada komitmen untuk melaksanakan itu. Jadi setelah sudah komunikasi harus komitmen dan konsisten. Dan konsisten dalam melaksanakan itu. Jangan sudah punya komitmen tapi tidak konsisten. Nah itu kan susah juga. Iya, betul. Sudah komit sama-sama tapi tidak konsisten. Kadang sering seperti itu juga. Aduh, dilema. Jadi 3 hal itu ya Tapi Ibu. tidak semua, Iya. tidak semua. Banyak itu yang punya Iya, pengertian. jadi baik. menyesuaikan permasalahannya Iya, ya Ibu. siap. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ibu. Iya, tantangannya itu kalau tidak ada komunikasi yang baik. Itu tantangan. Kalau komunikasi yang baik kan kita bisa selesaikan. Iya. Kita bisa selesaikan. Tapi kalau tidak ada komunikasi yang baik, kita tidak tahu ini Iya, masalahnya duduk apa. masalahnya seperti apa Ibu? Akhirnya kan bisa merusak hal-hal yang lain juga. Jadi tantangannya itu komunikasi. Perlu bangun komunikasi yang baik. Iya, siap Ibu. Baik Ibu, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya yang Ibu jalankan itu sesuai dengan kondisi, Ya, situasi dan kondisi. Jadi tidak terjadwal. Tapi kalau situasi dan kondisi memang membutuhkan langsung diselesaikan saat itu juga seperti itu. Jadi tidak terjadwal. Siap Ibu. Langsung terselesaikan, Iya, jangan betul. menunda-menunda lagi Iya, kasus-kasusnya. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang membantu saya itu ada yang pertama guru-guru senior, kemudian yang lebih penting itu wakasek. Iya, wakasek ini mereka sangat menolong. Jadi ketika ada kasus-kasus pasti saya akan libatkan mereka. Saya akan libatkan mereka. Ini kasusnya begini. Kira-kira bagaimana solusinya? Nanti mereka akan memberikan solusi. Kita duduk sama-sama komunikasi dan kita cari
ya jalan keluar, cari solusi. Iya, Ibu. Jadi seperti itu. Baik, Ibu. Kemudian yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang Ibu petik di sini adalah yang paling penting tadi komunikasi. Komunikasi. Jadi dalam menyelesaikan kasus-kasus kalau komunikasinya kurang bagus atau komunikasinya kurang efektif, maka informasi yang kita mau sampaikan itu tidak tersampaikan. Mungkin maksud kita bagus, Iya, tapi karena Tidak ada komunikasinya, komunikasi. maka tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus. Jadi Ibu merasa yang penting adalah komunikasi. Baik, Ibu, dari beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang telah saya tanyakan kepada Ibu, Ibu sudah menjawab semuanya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Saya ini. mengambil pelajaran penting juga tadi, Ibu. Komunikasi yang paling penting, yang paling utama dalam pengambilan keputusan menurut Ibu sebagai seorang pemimpin di SMP Negeri 2 Sentani. Berikut hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Bapak Jalil SPDI selaku Kepala SMP YPKP Sentani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalil, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Ya. baik Bu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di hari ini untuk berkenan saya wawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan nilai-nilai yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin begitu Bapak. Jadi Bapak selaku kepala sekolah dari SMP YPKP Sentani, Ya, saya mohon betul. izin Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan wawancara hari ini. Ya, boleh silakan Mohon Ibu. ya Bapak. Oke, baik, silakan. Bapak, biasanya kan dalam kepemimpinan kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang melibatkan dilema begitu ya Bapak. Ada Baik. dilema etika, ada juga bujukan moral Bapak. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Kalau yang selama ini kami dapati di sekolah kami itu, jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang masuk ke saya, ya biasanya saya lihat dulu masalah itu apakah sama-sama memiliki unsur kebaikan sama-sama baik, atau ada baik sama tidak baiknya begitu. Salah begitu. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kebajikan ya. Kalau saya mendapati kasus yang memang sama-sama mengandung unsur kebajikan, yang pertama saya lihat itu ya kita analisis dulu Bu. Dia punya artinya yang mana yang urgent. Begitu. Kita melihat yang mana yang lebih urgent, itu yang kita utamakan dulu tanpa melihat dari unsur kepentingan dari yang lainnya gitu. Jadi yang mana yang betul-betul harus kita selesaikan duluan, itu yang kita utamakan. Seperti itu Bu. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa kami lakukan pertama kali adalah yang mengumpulkan informasi Bu. Mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber terkait masalah-masalah yang saat itu atau yang saat ini kita alami, baru kemudian kita putuskan seperti itu. Jadi kalau langkah yang saya ambil itu ternyata belum tepat, ya berarti kita revisi ulang begitu. Seperti itu Ibu. Siap Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, dalam mengambil sebuah keputusan tentunya kita tidak langsung apa namanya Bu, tidak langsung kita menentukan A atau B atau C begitu ya. Tapi kita perlu ada namanya musyawarah begitu. Makanya yang saya anggap efektif itu adalah kita perlu musyawarahkan dulu dengan rekan-rekan sejawat, teman-teman guru, karena bagaimanapun juga masalah ini kan yang lebih paham tentang kondisi-kondisi yang ada di lapangan kan biasanya mereka, begitu. Seperti itu Ibu.
Jadi tetap melibatkan rekan-rekan Iya, guru, rekan-rekan Bapak, guru, dan betul, betul. beberapa hal yang perlu Penting. dimusyawarahkan. Betul, musyawarah yang kita utamakan begitu. Ya, baik Bapak. Yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Iya, yang menjadi tantangan kan biasanya namanya kita mengambil sebuah keputusan itu kan pasti ada yang merasa tidak puas ya. Ya. Nah, itulah yang selama ini menjadi tantangan bagi kami, begitu bagaimana untuk bisa membuat semuanya menjadi nyaman begitu. Itu Ibu. Baik Bapak. Jadi itu tantangannya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya begini Bu, kita menyelesaikan permasalahan itu kita lihat dulu dia punya masalahnya. Ya. Kalau masalahnya itu bisa kita selesaikan tanpa harus terprogram, ya kita selesaikan saat itu. Tapi kalau sekiranya masalahnya itu betul-betul memang harus butuh waktu yang panjang, ya kita harus buat program atau jadwal yang bagaimana kita bisa menyelesaikan entah itu 2 hari, entah itu 3 hari, atau entah itu 4 hari. Ya. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi kembali lagi ke kasusnya seperti Kasusnya apa betul, ya Bapak? kasus begitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu kan yang saya utamakan pertama adalah dari sisi pengalaman itu. Ya, betul. Artinya pengalaman menjadi seorang guru yang lama tentunya kan sudah banyak mengetahui dari sisi karakter anak-anak, begitu karakter orang tua. Jadi dari situ yang pertama. Yang kedua, saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru, mencari informasi-informasi, artinya bagaimana bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Baik, Begitu Bapak. Ibu. Jadi 2 faktor penting yang selama ini Bapak ambil yaitu dari pengalaman dan kolaborasi bersama rekan sejawat, rekan guru ya Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, baik. Memang dalam mengambil sebuah keputusan kan Bu itu rasanya berat ya Bu ya, karena pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang kita ambil. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai pimpinan kan bukan sebagai alat pemuas Bu ya. Kita kan memang tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa. Betul. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa mengambil sebuah keputusan dalam waktu singkat begitu. Apalagi ada masalah-masalah yang memang urgent harus kita selesaikan, memang kita harus selesaikan. Seperti itu Ibu. Berikutnya hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu Haryati Sokoy SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Sentani. Selamat pagi Ibu Haryati Sokoy. Selamat pagi. Mohon maaf menyita waktunya sebentar. Siap. Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sentani ya Ibu. Ya. Sebagai kepala sekolah Ibu, saya langsung ya Ibu. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ibu sebagai seorang pemimpin, mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Baik Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini sebagai pemimpin, untuk kasus-kasus saya tidak melihat secara langsung, tapi saya mendapat informasi dari guru, baik itu guru wali kelas dan juga guru BK. Ya, mereka yang menyampaikan bahwa ada kasus-kasus yang perlu diselesaikan, ditangani. Dan ada yang mereka bisa menangani secara langsung, ada yang memang tidak bisa, harus kepala sekolah yang mengambil keputusan. Seperti itu. Baik Ibu, yang berikutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya misalnya dua kasus tapi mempunyai nilai kebajikan yang sama, pasti ada pertimbangan mana yang prioritas. Seperti itu. Jadi itu pun melalui pertimbangan bukan sebagai seorang pemimpin sendiri, tetapi ada pembantu-pembantu kepala sekolah yang harus bersama-sama duduk untuk mengambil suatu keputusan. Seperti itu. Walaupun saya sebagai pemimpin tapi tidak secara otoriter, begitu, harus melibatkan dan untuk mempertimbangkan, untuk mengambil satu keputusan untuk tidak merugikan satu pihak, seperti itu. Ibu. Ya. Yang berikutnya, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa selama ini Ibu lakukan? Iya, langkah-langkah yang saya ambil, kalau misalnya itu dia masalahnya urgent sekali, itu saya melibatkan Bapak Ibu Wali kelas dan guru BK. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kasus itu kami tidak dapat solusi, berarti pembantu-pembantu kepala sekolah juga kami libatkan. Dan itu biasanya kami juga mengundang dari pihak komite. Iya, dari pihak komite supaya semua keputusan itu tidak sepihak hanya pihak sekolah, tetapi ada perwakilan dari orang tua melalui komite untuk memberikan solusi ataupun masukan untuk penyelesaian masalah. Berarti bisa dibilang pertama kita mencari informasi terlebih dahulu ya Ibu, mencari informasi, baru Ibu masalahnya apa, mengambil keputusan, kemudian Ibu selanjutnya apakah ada evaluasi seperti itu Ibu? Biasanya ada evaluasi. Kami melihat dari setelah penyelesaian itu perkembangan dari anak-anak yang misalnya mengalami masalah ataupun Bapak Ibu guru. Betul, Ibu, karena bukan hanya anak-anak terkadang ada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang mengalami masalah, yaitu saya melibatkan guru-guru senioritas di sini, ya, untuk menangani atau kita sama-sama duduk untuk memecahkan masalah. Jadi identifikasi masalah dulu, baru kita bisa menemukan solusi. Seperti itu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal-hal efektif yang untuk dalam pengambilan keputusan ya. Yang efektif itu karena semua terlibat dan apapun yang diputuskan dapat dilaksanakan dan terjadi perubahan yang sangat signifikan karena ada konsekuensi-konsekuensi yang kami berikan jika tidak menaati apa yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Ibu. Tantangan sebagai seorang pemimpin untuk yang kasus dilema etika ini yang menjadi tantangan saya itu kalau dia itu guru senior. Waduh. Ya, itu yang biasanya kalau dia guru senior terkadang lebih banyak pengertiannya ya. Pengertiannya untuk walaupun ada kasus-kasus yang sebenarnya saya sebagai pimpinan secara otomatis yaitu hak saya untuk memberikan teguran gitu, memberikan keputusan. Tetapi karena melihat dari senioritas, masa kerjanya, walaupun saya sebagai seorang pemimpin ya masih boleh dikatakan masih muda, jadi tetap masih menghargai dan tetap supaya terjalin silaturahmi begitu kan, jadi tetap menjaga senioritas itu yang dia. Berarti itu yang menjadi tantangan ya Ibu. Iya. Betul sekali Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Siap. Untuk penyelesaian masalah dilema etika ini kami tidak punya jadwal karena dia situasional. Jadi hari ini terjadi masalah, kami tidak akan berlarut-larut. Hari ini kami harus selesaikan. Seperti itu. Jadi tidak punya jadwal tertentu bahwa hari ini yang
minggu ini kita beberapa hari untuk ini tidak, dia situasional. Jadi hari itu kami selesaikan. Siap Ibu. Berarti menyesuaikan permasalahan kalau bisa langsung diselesaikan langsung harus terselesaikan begitu ya Ibu. Baik Ibu, yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, kalau tadi faktor itu mungkin saya mengulang lagi bahwa yang untuk membantu mengambil keputusan itu ya pembantu-pembantu kepala sekolah itu dengan guru-guru yang senior itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Jawaban dari pertanyaan yang terakhir yaitu pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu Haryati Sokoy, yaitu membangun komunikasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dan juga harus saling bekerja sama bersama-sama. Demikian. Selanjutnya adalah analisis dan refleksi, yaitu hal yang menarik, yaitu berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dalam pengambilan keputusan yang dihadapi, diidentifikasi terlebih dahulu kepentingan serta kebermanfaatan untuk berbagai pihak yang sifatnya situasional serta dengan memikirkan kembali dampak yang akan terjadi. Berdasarkan hasil wawancara bersama 3 kepala sekolah, bahwa proses pengambilan keputusan melalui hal-hal sebagai berikut, yaitu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian melakukan komunikasi melalui forum diskusi maupun musyawarah yang melibatkan berbagai pihak serta wakil kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Kemudian melakukan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari suatu permasalahan. Yang selanjutnya, pertanyaan menonjol yang terdapat adalah bagaimana ketiga kepala sekolah dalam mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks jika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Belum ada penjelasan bagaimana pemimpin menerapkan semua langkah dalam pengujian secara terstruktur. Oleh karena itu, masih ditemukan adanya ruang untuk dapat melakukan peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih terstruktur saat pengambilan keputusan. Yang berikutnya, dalam pengambilan keputusan terdapat persamaan dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah dengan mengumpulkan fakta, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dan yang terakhir tidak memiliki jadwal khusus jika masalah langsung dapat terselesaikan. Kemudian terdapat perbedaan dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah, yaitu pada tantangan, diantaranya untuk tantangan jika diperhadapkan dengan guru senior, jika tidak adanya komunikasi, dan jika tidak dapat memberikan keputusan yang sesuai untuk semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, hal menonjol dari ketiga kepala sekolah adalah bagaimana cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan dari permasalahan dilema etika, bagaimana masing-masing pemimpin mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi dari ketiga narasumber sebagai kepala sekolah. Yang selanjutnya, rencana dan pengukuran efektivitas. Untuk rencana ke depan dalam menghadapi dilema etika, para pemimpin perlu meningkatkan prosedur pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, perlu juga menerapkan opsi trilema. Untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan, dapat dilakukan adalah menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, serta keberhasilan solusi dalam jangka panjang. Selanjutnya, penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Saya akan menggunakan prosedur dimulai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian.
Selain itu, saya akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga pengambilan keputusan yang ada tidak merugikan pihak tertentu serta dapat selalu berpihak pada murid. Sekian hasil demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.